selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan baik selalu di rumah. Bertemu lagi dengan saya, Suster Elizabeth Abi Pierre. Hari ini kita akan belajar tentang agama Katolik dan budi pekerti. Dan tema yang kita bahas pada hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Namun sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, mari kita membuka dengan doa pembuka. Anak-anak menyiapkan sikap yang baik agar bisa berdoa dengan baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami, dan sekarang kami akan belajar tentang sabda yang Engkau wartakan melalui perumpamaan. Semoga hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau dapat memberikan kami semangat dan membuka pikiran dan hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami makna pewartaan-Mu dengan baik dan benar. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita ingat kembali materi pokok pada minggu yang lalu, yakni Yesus pemenuhan janji Allah. Dari tema ini kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang kita terima setiap hari. Kita juga belajar untuk beriman kepada Tuhan Yesus yang setia kepada janji Allah dalam mewartakan sabdanya, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga belajar untuk setia kepada janji kita, baik janji baptis, janji kepada orang tua kita, janji kepada teman kita, dan siapa saja. Apabila kita menjanjikan sesuatu, maka kita harus tepati, sehingga kita tidak mengecewakan teman kita, orang tua kita, sesama kita, maupun siapa saja. Apabila kita menepati janji itu, maka kita akan membawa kebahagiaan bagi sesama, bahkan keselamatan bagi mereka semua. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami makna kerajaan Allah melalui perumpamaan, khususnya Injil Matius, bab 13 ayat 1 sampai ayat 13. Yang kedua, menceritakan kembali salah satu perumpamaan Yesus. Yang ketiga, menjelaskan alasan Yesus menggunakan perumpamaan. Yang keempat, mampu menghayati dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak, saya memberikan kesempatan untuk mengamati gambar ini. Anak-anak, setelah kita mengamati gambar ini, kita kembali mendalami. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah selalu menggunakan perumpamaan. Mengapa Yesus mengajar menggunakan perumpamaan? Karena pada zaman itu para murid dan orang yang mengikuti Yesus adalah orang sederhana dan kurang berpendidikan. Dalam kitab suci, kita mengetahui bahwa para pendengar adalah para murid dan masyarakat umumnya. Pekerjaan mereka adalah nelayan, penggembala kambing domba, pemungut cukai, dan petani, serta orang-orang yang memiliki status sosial yang kurang diperhitungkan
di dalam masyarakat. Atas dasar alasan itu, Yesus mengajar menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan kerajaan Allah. Dan perumpamaan yang digunakan Yesus untuk mengajarkan kerajaan Allah itu sesuai dengan kehidupan nyata di tengah masyarakat, sehingga para pendengar dengan mudah mengerti apa yang diwartakan Yesus bagi mereka, dan mereka bisa dapat melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak, mari kita dalami dalam kitab suci Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai ayat 13. Anak-anak menyiapkan kitab suci untuk bisa membaca di rumah masing-masing. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, sebagai kesimpulan untuk hari ini, maksud dari seorang penabur adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia sebagai pewarta kerajaan Allah. Sedangkan benih adalah sabda dan tanah adalah hati manusia. Benih yang ditaburkan itu jatuh di berbagai tempat, yaitu di tengah jalan, di batu-batu, di semak duri, dan di tanah yang subur. Benih yang ditaburkan di tengah jalan adalah orang yang mendengar firman itu, tetapi tidak memahami firman itu, sehingga datanglah burung atau si jahat memakannya. Benih yang jatuh di batu-batu adalah orang yang bersikap keras dalam menanggapi firman itu, sehingga hanya bertahan sebentar saja lalu mati. Dan benih yang jatuh di semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, namun ketika mengalami tantangan ia cepat
putus asa dan tidak bertahan dalam iman, sehingga menghimpitnya, lalu ia tidak menghasilkan buah. Sedangkan benih yang ditaburkan di tanah subur adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan setiap hari, sehingga menghasilkan buah yang berlipat ganda. Anak-anak yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin membaca kitab suci, menghayati dalam kehidupan kita setiap hari. Terkhusus menjadikan diri kita sebagai tanah yang subur, yang memungkinkan benih itu tumbuh subur dan berbuah berlipat ganda. Supaya sabda itu hidup, maka sebagai anak-anak kita harus bertanggung jawab dengan tugas kita, yakni aktif mengikuti kegiatan pembelajaran online, serta mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga dengan demikian kita akan menghasilkan nilai yang baik dan mencapai masa depan yang baik pula. Selain itu juga kita membantu orang tua kita di rumah, agar kita tumbuh menjadi anak yang baik dan pantas disebut anak Tuhan. Sebagai tugas untuk anak-anak mengerjakan di rumah, ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksudkan dengan benih? Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan seorang penabur? Yang ketiga, mengapa benih yang ditaburkan di batu-batu tidak menghasilkan buah? Dan yang keempat, mengapa benih yang ditaburkan di tanah subur dapat menghasilkan buah yang berlipat ganda? Dan yang kelima, apa pesan teks kitab suci bagi kehidupan Anda, khususnya Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai ayat 13. Anak-anak, kegiatan kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa menjaga kesehatan di rumah, dan apabila keluar kalian harus selalu memakai masker. Dan jangan lupa belajar juga di rumah, khususnya menonton kembali video pembelajaran yang dikirimkan oleh saya maupun guru-guru lain. Saya juga berterima kasih kepada kita semua yang hari ini terlibat dalam kegiatan hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Mari kita menutupi kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Anak-anak, siapkan hati untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang menopang hidup kami. Semoga Engkau dapat memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar dan mewujud nyatakan sabdamu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.